Hai semuanya, Tuhan memberi kesempatan yang kedua kepada bangsa Ibrani untuk memperbaiki hidupnya agar mereka jadi orang-orang yang lebih baik. Oleh karena itu, be a better person. Jadilah orang, jadilah pribadi yang setiap hari menjadi lebih baik dan lebih baik. Imamat pasal 18 ayat 3 berkata begini, "Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka." Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Tadinya orang Ibrani hidup terbiasa dengan pola kehidupan orang Mesir pada zaman itu. Maka Tuhan ketika membebaskan mereka keluar dari Mesir dan dalam perjalanan membawa mereka menikmati tanah perjanjian, tanah air yang dimiliki oleh orang-orang Ibrani, Tuhan berpesan, ingat ya, kamu ini ditebus, diselamatkan, tapi jangan hidup seperti bangsa Mesir dan bangsa Kanaan pada zaman itu. Maksudnya bagaimana? Dua bangsa itu yang memiliki standar moral yang berbeda dengan yang Tuhan kehendaki. Kekudusan seksual tidak dijaga sehingga mereka berhubungan seksual dengan siapa saja. Alkitab mencatat dalam ayat berikutnya dalam Imamat pasal 18, segala kebejatan itu dilakukan oleh orang-orang Kanaan pada zaman itu. Dan orang Mesir pun juga melakukan sebagian daripada dosa-dosa itu. Apa sih? Mereka berhubungan seksual dengan siapa saja yang mereka kehendaki. Dengan kerabatnya, dengan binatang, dengan misalnya laki-laki dengan laki-laki. Dan mereka nggak menghormati orang tua mereka. Mengerikan. Tuhan tidak mau manusia hidup seperti ini. Tuhan memberikan akal budi agar manusia bisa menjadi lebih baik daripada ciptaan yang lain. Oleh karena itu, bangsa Ibrani diberi peringatan oleh Tuhan. Jangan hidup seperti itu ya. Kalian dipilih jadi bangsa yang kudus, artinya berbeda. Dipilih untuk hidup mengikuti standar Tuhan. Nah, kita pun menjadi orang-orang percaya yang dikaruniai keselamatan, kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Tuhan pun ketika menyelamatkan kita, Tuhan berharap kita juga menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dengan cara, jadilah orang yang lebih baik. Tuhan kasih kita kesempatan kedua. Oleh karena itu, mulai hari ini dan besok-besok pagi dan selanjutnya, mari kita mengambil keputusan, sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Jaga kemurnian hidup kita. Kalau kita pernah bersalah, kalau kita pernah melanggar satu atau dua perintah Tuhan, segera bertobat. Ingat, kita hidup bukan digerakkan oleh nafsu atau keinginan kita. Kita digerakkan pada ketaatan kita pada firman Tuhan. Tuhan memberi kita akal budi, menolong kita, memperlengkapi kita jadi pribadi yang lebih baik. Dimerdekakan untuk jadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Be a better person. Tuhan memberkati.